Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas bakat. Kita melanjutkan materi kita yang terdahulu, yaitu strength typology atau tipe kekuatan. Sekarang di cluster serving cluster headman. Kemarin kita sudah mempelajari bahas tentang cluster servicing dan generating idea. Sekarang kita masuk ke cluster headman. Ini cluster headman ada di bagian atas. Di sana terlihat ada 5 tipologi atau tipe kekuatan, yaitu ada ranger, ada commander, ada mediator, ada seller, dan selector. Headman kita tahu ada di sebelah atas ya, sebelah atas yang berhubungan dengan soft skill, dan dia bagian wilayah interpersonal, yang masih pada wilayah interpersonal, yaitu berhubungan dengan orang lain. Sifatnya aktivitas pada cluster ini adalah mempengaruhi orang lain. Ini headman, cluster headman ini aktivitas interpersonal yang mempengaruhi atau meyakinkan orang. Ada 5 tipe kekuatan pada cluster ini: selector, seller, commander, mediator, dan arranger. Kita akan bahas satu per satu. Selector atau disingkat biasanya SLC. Siapa di antara kalian yang memiliki tipe kekuatan selector? Ciri-ciri orang dengan tipe kekuatan selektor yaitu pribadi yang mampu dan pandai memilih seseorang untuk ditempatkan pada suatu posisi atau tugas tertentu, dan pribadi yang mengerti keunikan masing-masing orang dan berani menghadapi dalam menentukan pilihan orang yang tepat untuk tugas tertentu. Jadi seorang selektor itu memiliki kemampuan untuk melihat keunikan masing-masing orang sehingga dia bisa menempatkan seorang itu sesuai dengan keunikannya. Pekerjaan pada tipe ini ada banyak ya. Antara lain di sini ada recruitment yang berhubungan dengan memilih orang. Dia harus memiliki tipe kekuatan paling tidak selector, commander, dan explorer. Kemudian juga bagian HRD, Human Resource Development, atau bagian SDM ya, sumber daya manusia, itu memiliki orang yang memiliki tipe kekuatan selector, educator, dan arranger. Kemudian juga dia bisa menjadi seorang psikolog atau konselor jika dia memiliki tipe kekuatan selector, educator, dan restorer. Atau dia bisa memilih pekerjaan menjadi coach atau orang yang bisa melatih ya seorang ketika dia memiliki tipe kekuatan selektor, edukator, dan motivator. Atau seorang custom designer yang memiliki tipe kekuatan selektor, designer, dan kreator. Kemudian juga bisa menjadi seorang yang berkecimpung di bidang segmented marketing ya, yaitu dia memiliki tipe kekuatan selektor, marketer, dan analytical, dan analis. Nah, ini ciri-ciri seorang selektor. Aktivitas yang bisa dilakukan, aktivitas produktif atau 4E bisa dilakukan oleh selektor adalah antara lain recruiting. Recruiting ini adalah memilih dan merekrut seseorang sebagai pekerja atau anggota. Kemudian juga interviewing.
yaitu menggunakan teknik bertanya untuk mendapatkan informasi dari seseorang. Ya, ini aktivitas-aktivitas yang produktif yang bisa dilakukan, atau yang enjoy, easy, kemudian excellent, dan earn bagi seorang yang memiliki tipe selektor. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki tipe kekuatan ini, bisa dicoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian tipe kekuatan yang kedua di klaster Hetman ini adalah Arranger, dengan ciri-ciri pribadi yang mampu dengan mudah mengorganisir berbagai hal atau berbagai sumber daya yang dimiliki. Dan pribadi ini senang mengatur berbagai sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil yang optimum dan tidak takut menghadapi konfrontasi. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang Arranger adalah sebagai seorang project manager jika ia memiliki tipe kekuatan Arranger, Commander, atau Quality Controller, atau seorang HRD manager atau Human Resource Development atau SDM, manager SDM jika dia memiliki tipe kekuatan Arranger, Edukator, dan Administrator. Bisa juga menjadi seorang research designer, ya, desainer desainer peneliti seperti itu, yang memiliki tipe kekuatan Arranger, Explorer, dan Designer. Atau bidang logistik ini jika dia memiliki tipe kekuatan Arranger, Distributor, dan Administrator. Aktivitas 4E, seorang yang memiliki tipe kekuatan Arranger yaitu cooperating, ya, bertindak atau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sasaran bersama yang ditetapkan, ya. Orangnya kooperatif biasanya, ya, bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian juga coordinating, ya, mengatur pembagian tugas kepada beberapa orang agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Seorang dengan tipe Arranger biasanya suka mengatur, ya, mengatur kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu cocoknya di sini, seperti itu, ya. Karena dia tahu keunikan masing-masing orang, ya, sehingga dia bisa memetakan tugas masing-masing. Juga bisa melakukan kegiatan dispatching, ya. Dispatching ini menugaskan seseorang untuk pergi ke tempat tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan. Misalkan memberikan tugas kepada seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu, dia tepat, ya, memilih orang itu untuk pekerjaan tertentu, ya, dengan tepat. Ini yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, dia bisa mengatur atau menugaskan seorang yang tepat, ya, untuk tugas tertentu. Itu tipe kekuatan Arranger. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki tipe kekuatan ini, bisa melakukan aktivitas produktif yang sudah disebutkan, ya, bisa 1, 2, atau semuanya. Kemudian yang ketiga adalah Commander, ya, atau disingkat CMD. Ya, ini memiliki ciri pribadi yang senang memberikan perintah, kadang memaksa, dan berani menghadapi masalah secara langsung. Jadi nggak takut pada konflik, ya. Kalau ada konflik dihadapin, ya, jadi bukan menghindar, ya. Kalau seorang Commander itu jika ada konflik dia berani menghadapi. Kemudian juga ciri berikutnya adalah pribadi ini biasanya dikenal seorang yang keras, gitu. Kemudian berani menghadapi konfrontasi, berani mengambil alih tanggung jawab, ya. Itu tipe ciri dari seorang Commander, ya. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tipe Commander antara lain bisa menjadi hakim atau wasit ketika dia memiliki tipe psikologi Commander, mediator atau evaluator, ya, dan evaluator. Kemudian bisa juga menjadi seorang pengacara, ya, dimana dia memiliki tipe kekuatan Commander, komunikator, dan strategis. Bisa juga seorang investigator, ya, yang investigasi, bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, seperti itu, ya, untuk menginvestigasi seseorang. Apabila dia memiliki tipe kekuatan Commander, Explorer, dan Komunikator. Bisa menjadi seorang auditor keuangan jika dia memiliki tipe kekuatan Commander, Evaluator, atau Treasurer, ya.
Bisa juga menjadi relawan lapangan ketika dia memiliki kekuatan commander, jurnalis, dan server, dan bisa juga peran-peran yang lain yang berhubungan dengan sifat tersebut. Sementara itu, aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh seorang commander adalah collecting. Ya, collecting ini melakukan penagihan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh dua belah pihak. Nah, collecting ini misalnya kalau di bank-bank ada debt collector seperti itu yang menagih ya orang-orang yang belum membayar ya cicilan dan seterusnya. Dia harus orang yang berani yang jadi seorang kolektor itu gitu. Kemudian juga bisa controlling ini menggunakan kekuasaan untuk dapat mengatur dan mengawasi orang dalam melaksanakan tugasnya ya. Jadi dia bisa bertugas mengawasi dan berani untuk mengatur seperti itu sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian juga interrogating ini yaitu mengajukan pertanyaan kepada orang lain secara agresif dan teliti untuk mengungkapkan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa. Ini aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh tipe kekuatan commander. Nah, di antara kalian mungkin ada orang yang berani menghadapi konflik, kemudian bisa mengatur dan juga mengawasi seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah tipe kekuatan mediator. Kekuatan mediator ini memiliki ciri pribadi yang mampu menjadi penengah dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik antar dua belah pihak yang bertikai ya, yang sedang berselisih seperti itu. Dia mampu menjadi penengah yang baik. Kemudian juga pribadi ini berani menghadapi konfrontasi dan tidak menyukai konflik sehingga cenderung untuk menghadapi dan mengatasi konflik. Nah, kalau tadi commander itu dia cenderung berani menghadapi konflik. Kalau ini cenderung tidak suka dengan konflik, tapi dia ingin segera menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi seperti itu. Nah, pekerjaan yang bisa dilakukan atau peran yang bisa dilakukan oleh seorang dengan tipe kekuatan mediator yaitu hakim atau wasit ya, ketika dia memiliki tipe kekuatan mediator, commander, dan evaluator, atau mediator masyarakat ya, memediasi masyarakat jika dia memiliki tipe kekuatan mediator, commander, dan server. Bisa juga menjadi seorang mediator bisnis ketika dia memiliki tipe kekuatan mediator, komunikator, dan strategis, atau mediator keluarga ya, mediator ya, caretaker dan strategis ya, tipe kekuatan yang dimiliki. Bisa juga business forecasting ya, dimana dia memiliki tipe kekuatan mediator, seller, dan explorer. Bisa juga talent scouter ya, ketika dia memiliki tipe kekuatan mediator, selector, dan ambassador. Nah, mungkin kalian di antara kalian ada yang memiliki tipe-tipe kekuatan tersebut bisa mengambil peran-peran yang sudah disebutkan tadi, atau bisa juga peran-peran yang lain yang berhubungan dengan sifat-sifat seorang mediator. Aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh tipe kekuatan mediator adalah mediating ya, berusaha mengatasi, melibatkan diri dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik atau perseteruan. Juga negotiating ya, negotiating ini berusaha mendapatkan kesepakatan tentang hal yang masih belum diterima oleh orang atau pihak lain agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, hak, dan kesempatan ya. Negosiasi seperti itu. Kemudian juga purchasing itu membeli sesuatu dengan uang atau yang setara melalui usaha keras maupun pengorbanan untuk mendapatkan yang terbaik dari sesuatu tersebut ya, dengan berhubungan dengan pembelian seperti ini ya, pembelian yang bisa menguntungkan sebuah lembaga atau perusahaan. Dia mendapatkan harga yang terbaik, mendapatkan usaha yang terbaik ya. Oke, itu. Kemudian yang tipe berikutnya adalah seorang dengan tipe kekuatan seller ya. Seller
Ciri-ciri dari tipe kekuatan ini adalah pribadi yang hebat dalam meyakinkan dan mempengaruhi orang lain untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ya. Juga pribadi ini senang mempengaruhi atau meyakinkan orang lain baik dengan cara memelihara hubungan, menonjolkan kehebatan produk atau jasa yang dijual, ya, dengan cara membujuk orang untuk membeli. Seorang seller ini memiliki kemampuan utama adalah merayu atau meyakinkan orang lain untuk mempercayainya, ya, dalam hal misalkan dia menjual sebuah produk atau jasa, ya, seperti itu. Maka peran atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang dengan tipe kekuatan seller adalah antara lain direct selling, ya, karena berjualan langsung. Dengan tipe kekuatan seller, commander, dan komunikator, ya, komunikator dan commander. Atau online marketing, ya. Online marketing ini pemasaran secara online, yaitu dia memiliki tipe kekuatan seller, analis, dan marketer. Juga seorang multi level marketing, ya, dengan tipe kekuatan seller, motivator, dan visioner, MLM, multi level marketing, ya. Kemudian social entrepreneur bisa juga, ya, dengan tipe kekuatan seller, kreator, dan server. Atau kekuatan atau tipe-tipe kekuatan yang lain yang berhubungan dengan seller. Sementara itu aktivitas 4E, ya, atau produktif yang bisa dilakukan oleh tipe kekuatan seller adalah brokering. Brokering ini atau disebut juga calo, seperti itu, menjadi penghubung antara kedua belah pihak agar terjadi transaksi atau interaksi bisnis, ya, seperti itu. Nah, misalkan calo tanah, calo pekerjaan, ya, tenaga kerja, ya, TKW, TKI, itu biasanya seorang broker, ya, atau saham, ya, bisa juga seperti itu. Kemudian juga influencing. Influencing ini adalah kegiatan yang mempengaruhi pikiran atau meyakinkan orang lain untuk mengikuti apa yang diucapkan atau diperbuat, ya. Ini biasanya untuk MLM seperti itu, ya, bisa juga, ya. Kemudian selling, ya. Selling ini menjual produk atau layanan dengan berbagai cara agar orang lain mau membelinya, seperti itu, ya. Ini jelas, ya, selling itu dia senang sekali untuk menjual, ya, atau melayani orang lain dalam penjualan. Oke, itu adalah tipe-tipe kekuatan pada cluster Hetman. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki tipe kekuatan tersebut, bisa dilihat lagi personal brandingnya, di manakah personal branding kalian, adakah yang memiliki personal branding pada cluster Hetman itu. Maka peran-peran tadi bisa kalian ambil untuk masa depan kalian, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, kemudian yang sesuai dengan misi kalian diciptakan Allah sehingga memberikan manfaat buat orang lain. Pesan dari penemu talent mapping Abah Ramariwani adalah know yourself and be yourself. Jadi tahulah terhadap diri kalian sendiri dan jadilah diri sendiri, ya, seperti itu, dengan menggunakan talent mapping ini. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini tentang tipe kekuatan pada cluster Hetman. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.